Nah, kalau untuk dari 3 tahun terakhir ini, Miss, untuk lulusan dari pendidikan matematika itu biasanya mereka berkembangnya atau maksudnya karirnya tuh di dunia apa aja sih, Miss, atau di pekerjaannya apa aja? 3 tahun terakhir ada beberapa alumni kita yang mengajar, baik dari SD, SMP sampai SMA, juga ada yang entrepreneur, ada yang berwirausaha, kemudian juga ada yang menjadi data analyst di salah satu kantor, dan juga ada yang melanjutkan studi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknokrat, ketemuan lagi di podcast Teknokrat bareng sama Kak Astri Marlia. Dan hari ini kita bakal ngebahas salah satu lagi nih program studi yang ada di Universitas Teknokrat Indonesia. Apa yang kamu pikirkan kalau aku bahas salah satu kata ini, yaitu matematika? Nah, kalau yang belum tahu nih, matematika itu merupakan salah satu bahasa universal yang bisa diterapkan di berbagai bidang, mulai dari teknologi sampai dengan di bidang bisnis. Dan kalau misalnya kalian suka matematika dan mau tahu lagi lebih lanjut tentang matematika, kita bakal ngebahas dari mulai peluang karir, pembelajaran, dan masih banyak lagi bareng sama ketua program studinya, ada Miss Niki Dwi Puspaningtyas MPD. Selamat pagi, Miss. Pagi, Mbak Astri. Apa kabar, Miss Niki? Sehat, Mbak Astri. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan di sini. Wah, senang sekali hari ini bisa ngobrol sama Miss Niki. Jadi Miss Niki ini adalah ketua program studi S1 Pendidikan Matematika ya, Miss ya. Betul. Wah, dan kita bakalan ngobrol banyak terkait dengan matematika yang mungkin bagi sebagian orang juga masih menjadi momok, ya nggak, Miss? Betul. Tapi kayaknya nggak bagi Miss Niki ya, karena matematika itu menyenangkan, bukan, Miss? Ya, betul. Bagi saya ya, karena tema kita juga ya, Mbak Astri, hari ini kan math is fun gitu ya. Iya, sesuai dengan tema kita hari ini adalah matematika itu adalah menyenangkan. Nah, tentang matematika sendiri nih, Miss, kalau dari Miss Niki nih, gimana sih, Miss, tanggapannya gitu ya? Apalagi banyak banget orang yang masih berpikir kalau matematika itu susah, matematika itu kayak yang aduh sulit deh gitu ya. Dari Miss Niki itu gimana sih, Miss? Oke, makasih Mbak Astri. Jadi memang teman-teman semua, mungkin banyak di antara teman-teman semua yang masih berpikiran gitu ya, atau stigma yang ada di masyarakat kita sekarang bahwa matematika itu sulit gitu, matematika itu menyeramkan, atau kalau misalnya belajar matematika udah mending ke UKS aja gitu ya. Gitu ya. Nah, tapi memang perlu kita sadari bahwa pada dasarnya kecerdasan manusia itu kan beda-beda ya, Mbak Astri ya. Dia memang ada yang intelligence quotientnya bagus, ada yang emosionalnya, ada yang physical, ada yang music, itu kan beda-beda gitu. Tapi yang perlu teman-teman sekalian pahami bahwa kenapa sih matematika ini penting gitu, karena dengan matematika kita itu adalah basic dasarnya untuk mempelajari logika gitu. Yang mana pun tadi telah dijelaskan Mbak Astri gitu ya sekilas, bahwa merupakan bahasa universal yang dapat digunakan di berbagai bidang gitu. Nah, memang pun dengan matematika kita bisa melatih kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan juga pola-pola berpikir tingkat tinggi lainnya gitu sih, Mbak Astri. Oke, nah pastinya kalau dari prodi pendidikan matematika sendiri tuh punya trik dan tipsnya juga ya, Miss ya. Dari mana caranya tuh gimana untuk membuat si matematika tuh menjadi lebih menyenangkan dan juga lebih efektif dalam pembelajaran. Kalau dari prodinya sendiri nih, pembelajaran yang diberikan ke mahasiswanya tuh seperti apa sih, Miss? Oke, jadi kita bahas terkait pembelajarannya gitu ya. Nah, kalau di prodi pendidikan matematika ini di Teknokrat, memang dosennya itu semuanya masih muda-muda kan, Mbak Astri tahu ya. Iya. Masih muda-muda, ya umurnya sekitar 28 sampai 33 tahun gitu. Dengan dosen yang muda-muda tersebut, maka kami memiliki kemampuan mengajar yang fresh gitu ya, sesuai, dan memang harus disesuaikan dengan siswa atau peserta didiknya saat ini gitu ya. Mahasiswa kita saat ini kan Gen Z gitu ya, milenial gitu ya. Nah, makanya kita harus menyesuaikan dengan mereka gitu. Kemudian selain dari dosen-dosennya yang masih muda, kurikulumnya juga gitu. Nah, kita sesuaikan dengan pasar saat ini, gimana sih ya kondisi negara atau dunia saat ini yang dibutuhkan tuh apa ya. Nah, itu yang kita sesuaikan. Oke, berarti selain dosen-dosen yang muda-muda, jadi lebih dekat juga ya, Miss ya, dengan mahasiswanya, karena istilahnya tidak terlalu membangun jarak gitu ya, Miss ya. Betul. Nah, selain itu juga kan pastinya ada penggunaan teknologi. Kalau misalnya kita tahu kan matematika pasti hitungan dan hitungan, mayoritas pembelajarannya seperti ini. Tapi kalau dari prodi pendidikan matematika sendiri, ada nggak sih, Miss, perbedaan dengan prodi S1 pendidikan matematika lainnya? Dari mulai teknologi mungkin ataupun dari segi lainnya.
Oke, kalau di Teknokrat pendidikan matematikanya memang kita fokus karirnya itu nggak hanya menjadi guru gitu ya Mbak Asti. Memang pasti salah satu prospek kerjanya itu adalah menjadi guru matematika gitu. Namun di sisi lain kita juga mempersiapkan mahasiswa kita untuk bisa menjadi seorang content creator. Wow. Nah, karena apalagi setelah pandemi ya, kita mengalami pandemi, pembelajaran online, banyak siswa yang mau nggak mau dipaksa gitu ya untuk belajar mandiri. Yang mana memang itu kan tujuan dari Merdeka Belajar juga ya, salah satunya itu kan agar bisa belajar mandiri. Nah, oleh karena itu kita juga memfasilitasi mahasiswa kita agar bisa membuat sebuah konten atau apa ya, media pembelajaran, baik itu video maupun poster ataupun PowerPoint gitu ya, tentang matematika, sehingga nanti saat mereka pun menjadi guru misalnya bisa menggunakan media yang baik, ataupun misalnya tidak menjadi guru bisa menjadi praktisi di bidang konten kreator gitu. Oke, Nah, berarti lulusannya tidak hanya menjadi seorang guru saja, tapi bisa juga di bidang-bidang lainnya ya Miss ya. mungkin ini sih Mbak Azri mau nambahin ya, karena perkembangan teknologi itu kan sangat cepat sekali ya. Betul. Kita lihat sekarang yang lagi hits nih, apalagi di Teknokart itu kan tentang artificial intelligence, AI gitu ya. Yang mana mungkin kalau kita flashback matematika zaman dulu, mungkin dulu banget adalah suatu penemuan kalkulator gitu. Betul. Kan. Sehingga mungkin ngapain sih kita bisa ngitung, kan ada kalkulator gitu kan. Kemudian nambah lagi ada Google gitu kan. Ngapain sih kan ada Google. Kemudian tambah lagi sekarang itu ada AI gitu, macam-macam AI untuk matematika. Mungkin salah satunya itu ada Wolfram Alpha gitu. Dimana mungkin teman-teman mungkin ada yang tahu, udah ada yang tahu, ada yang belum gitu ya. Kita masukin rumus matematika, ketemu jawabannya. Oh langsung Miss. Iya benar. Jawabannya bisa ketemu juga, segrafik-grafiknya sampai sedetail-detailnya itu ada gitu. Ada juga yang cuma difoto masih difoto kemudian langsung ada jawabannya. Nah gitu. Nah terus kita ngapain belajar matematika gitu kan ya. Nah tapi perlu teman-teman ketahui juga bahwa dalam pembelajaran itu kita nggak melulu tentang hasil gitu ya. Walaupun teman-teman bisa menemukan hasil dari permasalahan tersebut, tapi gimana prosesnya gitu. Gimana prosesnya, kemudian gimana kita bisa bertahan tanpa ada alat-alat itu. Sebenarnya kan alat-alat atau teknologi itu kan untuk mendukung kita gitu. Betul kan, banget. untuk mempermudah kita, tapi bagaimana kembali ke kita sendiri untuk tetap mengimprove skill kita. Berarti dari AI itu sendiri, kalau untuk Miss Niki tetap setuju ya Miss ya dengan adanya AI, tapi istilahnya juga didukung dengan si mahasiswanya tetap harus belajar untuk melalui si prosesnya tersebut ya Miss ya. Nah kalau untuk dari 3 tahun terakhir ini Miss, untuk lulusan dari pendidikan matematika itu biasanya mereka berkembangnya atau maksudnya karirnya tuh di dunia apa aja sih Miss, atau di pekerjaannya apa aja? 3 tahun terakhir ada beberapa alumni kita yang mengajar, baik dari SD, SMP sampai SMA, juga ada yang entrepreneur, ada yang berwirausaha, kemudian juga ada yang menjadi data analyst di salah satu kantor, dan juga ada yang melanjutkan studi. Nah kayaknya ini nanti mau jadi dosen nih. Wah. Yang lanjut studi ini. Oke, berarti untuk melanjutkan menjadi dosen tadi itu juga harus tingkatkan lagi untuk kuliahnya lanjut S2 ya Miss ya. Betul, minimal S2 ya sekarang dosen ya. Betul. Nah untuk Miss Niki sendiri nih dan juga mahasiswa dari Prodi Matematika, banyak banget pastinya tantangan-tantangan yang dihadapi. Kalau misalnya selama mengajar, terus juga dengan mahasiswa yang berbagai macam istilahnya apa ya Miss, beda-beda karakternya, apa sih Miss tantangannya selama mengajar dan juga bertemu dengan berbagai mahasiswa? Oke, baik. Kita kembali ke pengajar gitu ya. Pengajar itu kan selain kita harus memiliki kemampuan profesional, kita menguasai materi, kita harus juga bisa menyampaikan materi dengan baik. Betul. Gitu ya. Selain itu kita juga harus memiliki kemampuan sosial dan individual yang baik, pribadi yang baik gitu ya, itu kalau berdasarkan undang-undang Sisdiknas. Jadi memang permasalahan di kelas itu macam-macam gitu loh, nggak hanya tingkat kemampuan matematis, misalnya kita bahas tingkat kemampuan matematis siswa yang berbeda-beda, tapi ada aja gitu ya namanya juga Gen Z gitu. Nah kita kan sebagai dosen mau nggak mau, karena memang kita memiliki kedekatan yang lumayan gitu ya emosional dengan mahasiswa, kadang terlibat gitu terkait hal tersebut. Namun mungkin di sini yang kita bahas terkait misalnya di kelas pasti ada ya yang lebih menguasai matematika, kemudian ada yang kurang, ada yang sedang-sedang aja. Nah mungkin untuk mengantisipasinya itu dengan metode pembelajarannya itu kita buat grup, kemudian kita buat project, sehingga mahasiswa itu bisa terjun langsung ke lapangan gitu. Oke, berarti dibuat dengan project-project tertentu yang pastinya juga menyesuaikan dengan teknologi saat ini. Betul. Gitu ya Miss ya. Nah kalau untuk dari kurikulumnya sendiri dan juga career path-nya dari pendidikan matematika itu seperti apa sih Miss? Kalau untuk kurikulum yang digunakan saat ini, terus juga dari mungkin pembelajaran lainnya gitu.
Oke, mungkin teman-teman sudah menonton beberapa podcast prodi yang lain gitu ya. Jadi memang kita memiliki career path, masing-masing prodi itu memiliki career path. Nah, untuk matematika memang prospek pekerjaannya itu adalah pasti pertama guru matematika, kedua itu content creator, kemudian peneliti, kita juga bisa menjadi peneliti di bidang pendidikan, data analyst, dan juga entrepreneur gitu. Nah, untuk kurikulumnya kita pasti menyesuaikan dengan si career path tadi itu kan ya, sesuai dengan prospek kerja itu. Nah, namun yang mungkin membedakan prodi matematika di Teknokrat dengan di kampus lain adalah di one thing ya, kalau misalnya guru matematikanya itu kita mempersiapkan mereka untuk juga bisa mengajar di sekolah internasional. Gitu. Jadi memang kalau misalnya kita compare dengan kurikulum lain, bahasa Inggrisnya biasanya bahasa Inggris general gitu. Nah, tapi kalau misalnya di pendidikan matematika Teknokrat memang ini ada English for special purposes gitu. Nah, di matematika itu ada English for math. Jadi benar-benar diajarin bagaimana cara untuk mengajar dengan menggunakan bahasa Inggris gitu, sehingga nanti lulusannya siap gitu. Karena kan memang sekarang itu banyak sekolah internasional tuh sedang menjamur sekali gitu. Betul, dan menjadi idola gitu ya Mbak Asri ya. Dan mereka aja rata-rata sudah pakai bahasa pengantarnya pun harusnya bahasa Inggris gitu ya, Miss. Iya betul, dan memang disiapkan untuk itu gitu. Berarti ada beberapa keunggulan ya yang bisa langsung aku petik nih ya. Keren memang. Yang pertama itu adalah pengembangan metode pembelajarannya itu dibuat menyenangkan dengan dosen-dosennya yang muda tadi ya Miss ya. Rentan umurnya juga dari 28 sampai 33. Kemudian itu yang kedua, kurikulumnya juga disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, dan juga ada yang penting nih, selain penggunaan teknologi juga mengedepankan bahasa Inggris. Nah, jadi memang ada 3 poin pentingnya dari pendidikan matematika yang ada di Universitas Teknokrat Indonesia yang mungkin berbeda dengan kampus lainnya gitu ya Miss. Nah, pastinya dari program-program yang Miss Niki buat dan juga dosen-dosen yang ada di Teknokrat itu kan menghasilkan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Contohnya di beberapa tahun ini adalah Teknokrat itu menjadi istilahnya langganan juara di bidang infografis ya Miss ya. Iya betul, amin. Nah, dan itu juga tingkat nasional. Nah, untuk prestasi-prestasinya mungkin Miss Niki juga boleh nih diceritakan tentang mahasiswanya dan juga gimana sih Miss caranya dari prodi dan juga dosen-dosen untuk bisa mendukung si mahasiswanya sampai menjadi mahasiswa berprestasi. Oke, jadi memang ya alhamdulillah gitu ya, terkait infografik statistik itu kita menjuarai gitu ya, hampir 3 tahun berturut-turut tuh. Malah sempat 1 tahun tuh 1, 2, 3-nya tuh Teknokrat. Bener banget gitu ya. Kemudian selain itu juga kita pernah juara di karya tulis ilmiah, itu juga juara nasional. Ada satu juga karya tulis ilmiah di UPI, itu kita juarai sampai juara 1, juara 2, pernah juga juara 1, juara 3. Memang itu langganan gitu ya. Nah, tentu saja itu dipersiapkan dengan baik gitu ya Mbak Asri, ya nggak secara tiba-tiba tling gitu juara 1 kan nggak mungkin gitu. Nah, memang yang menjadi culture gitu ya di matematika Teknokrat adalah kami memang sangat membimbing mahasiswa itu gitu, karena kami melihat memang mahasiswa ini punya potensi. Setiap mahasiswa kan pasti punya potensi ya. Betul. Tinggal gimana kita membimbingnya dan mengarahkannya gitu. Belum tentu semuanya bisa untuk ke karya tulis. Jadi kami memang punya tim dosen dengan ekspertisnya masing-masing. Kemudian kami plotkan mahasiswa, oh yang ini bakatnya di sini, yang ini bakatnya di sini, dan seterusnya, sehingga dilakukanlah pelatihan sehingga dapatlah juara itu gitu. Oke, jadi sudah ada prosesnya dari mulai seleksi awal, digiring nih ya Miss ya, diseleksi terus disesuaikan lagi sama istilahnya kemampuannya mahasiswa tersebut. Dan untuk dari kampusnya sendiri gimana Miss, dari mulai istilahnya support, mungkin itu dari segi materialnya atau mungkin yang lainnya itu seperti apa untuk si Mawapres ini? Oke, supportnya sangat kami rasakan gitu ya, luar biasa ya. Kalau misalnya kita bahas terkait support material itu sudah pasti gitu ya. Tapi di sisi lain memang dari fasilitas. Nah, kalau misalnya kita kan butuh tempat ya untuk latihan gitu ya, tempat mahasiswa latihan, tentu kami bisa langsung koordinasi dengan staf bagian akademik untuk booking tempat, dan ataupun juga ada beberapa perlombaan yang disediakan perumahan tuh dari Teknokrat. Pasti pernah ini ya Mbak, lihat ya. Jadi juga disediakan di perumahan Teknokrat tersebut, bisa juga kita misal untuk booking persiapan lomba gitu. Oke, berarti dari fasilitasnya pun di support, dari material juga di support gitu Miss. Dan pastinya selain itu juga kan Teknokrat memberikan apresiasi ya Miss untuk mahasiswa yang berprestasi tadi, yaitu berupa beasiswa. Nah, ngomongin tentang beasiswa nih, kan ada 2 juga beasiswa ya. Yang pertama adalah beasiswa bagi mahasiswa yang sudah kuliah, seperti yang tadi Miss Niki sampaikan, itu mereka mendapatkan awarding berupa reward lah ya istilahnya,
mendapatkan beasiswa atas prestasi mereka yang dimenangkan tingkat nasional. Nah, untuk calon mahasiswanya nih Miss, kira-kira ada juga nggak sih beasiswa yang bisa mereka dapatkan kalau misalnya mau jadi mahasiswa di Prodi Pendidikan Matematika? Oke, ini menarik sekali ya, karena banyak yang beranggapan juga bahwa kalau mau kuliah itu mahal. Betul. Gitu ya Mbak Astri ya. Mungkin sebenarnya itu enggak, beasiswa itu banyak tapi informasinya yang nggak nyampe mungkin ya. Nah, dengan adanya podcast Teknokrat ini semoga bisa menyampaikan informasi lebih luas lagi ke masyarakat sekitar ya. Jadi kalau kita bicara terkait uang SPP gitu ya bahasanya, SPP, maka memang banyak beasiswa yang ditawarkan di Teknokrat. Nah, pertama kalau dari pemerintah itu kita ada beasiswa KIP gitu. Memang setiap tahunnya mahasiswa matematika itu diberikan slot berapa mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa KIP gitu. Nah, itu dari untuk mahasiswa baru. Namun jangan sedih kalau misalnya kalian sudah menjadi mahasiswa Teknokrat tapi belum mendapatkan KIP. Nah, apabila kalian berprestasi maka kalian bisa mendapatkan beasiswa yayasan. Nah, jadi nanti ada gratis SPP gitu ya Mbak Astri ya. Nanti akan dibantu untuk segi SPP, ya, bayaran UKT atau SPP-nya gitu ya Miss ya. Pun untuk Prodi Matematika sebenarnya kita masih ada beasiswa yayasan ya untuk mahasiswa barunya itu 50% dari uang SPP-nya gitu. Jadi sangat affordable bagi adik-adik semua nih yang lulusan SMA yang mau melanjutkan ke kuliah. Berarti dari segi biayanya pun istilahnya tidak memberatkan ya Miss untuk yang mau kuliah di program studi pendidikan matematika. Nah, untuk dari Miss Niki sendiri, kalau misalnya kan banyak banget dari siswa-siswa berbagai jurusan, mungkin dari ada IPA, IPS dan juga SMK itu berbagai jurusan. Kalau misalnya ada nih Miss mungkin kayak tapi kan matematika susah atau seperti apa gitu. Untuk pembelajaran dari awal bakalan dibimbing seperti apa atau dari semua prodi atau semua jurusan tuh juga bisa untuk kuliah di matematika ini gitu. Oke, bisa ya, bisa, semuanya bisa. Atau malah mungkin kita bisa mencari selahnya di situ. Misal banyak orang yang menganggap matematika ini sulit gitu kan. Tentu nanti mungkin jadi dikit ya yang mau jadi guru matematika. Justru di situ bisa jadi poin gitu. Oh, berarti dikit nih yang mau jadi guru. Bisa dihitung, oh ternyata pada tahun sekian guru-guru matematika pensiun, berarti kesempatannya gede dong. Gitu ya. Malah bisa jadi peluang tuh di situ teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya stigma di masyarakat seperti itu, oh kita harus out of the box gitu loh. Kita harus out of the box, pun ternyata di Matematika Teknokrat ini memang benar-benar dibimbing gitu ya mahasiswanya ya. Memang testi dari mahasiswa juga seperti itu tuh rata-rata. Jadi memang dibimbing, akan kemampuan mahasiswa tuh benar-benar akan dipoles lah bahasanya ya, dipoles sehingga bisa menjadi kemampuan yang optimal. Oke. Dan satu lagi nih Miss, terakhir kalau misalnya sebagai dosen juga, sebagai kaprodi juga, dan mungkin seorang ibu juga ya Miss ya, gimana nih pesan-pesannya juga atau mungkin yang mau disampaikan ke sobat Teknokrat di rumah yang mau melanjutkan kuliah, terus juga untuk memilih universitas, apa sih yang mau disampaikan seperti itu? Oke, jadi bagi teman-teman sekalian yang baru lulus SMA gitu ataupun sudah lulus SMA mau lanjutkan ke universitas, nah tips dari saya adalah pastikan bahwa tempat yang dipilih itu bisa menyediakan fasilitas dan juga pembimbingan yang maksimal untuk kalian semua gitu, sehingga potensi yang ada di diri kalian itu tidak cuma-cuma gitu dan juga bisa dieksplor secara maksimal gitu. Nah, jadi di Pendidikan Matematika Teknokrat ini benar-benar adalah tempat yang cocok banget untuk kalian, karena selain memang kita bersama-sama akan membimbing mahasiswanya, juga memiliki prospek karir yang beragam dan kekinian. Oke, dan pastinya sudah mengikuti perkembangan zaman saat ini. Terakhir juga harapan Miss Niki untuk program studi matematikanya juga, dan juga mungkin untuk diri kedepannya bakalan lanjut S3 atau seperti apa ini Miss? Oke, baik, kalau untuk saya personal gitu ya insya Allah akan lulus S3, tunggu ada temen yang pulang. Karena kan gak mungkin slot dosennya kosong ya, kita memang udah ada rencana pengembangan dosennya dan mengikuti itu. Insya Allah beberapa tahun lagi teman yang sedang S3 pulang dan saya akan gantian berangkat. Jadi insya Allah mohon doanya Mbak Astri. Kita doakan semoga lancar nanti S3-nya ya Miss ya. Amin, makasih. Dan juga untuk Pendidikan Matematika Teknokrat semoga semakin berkembang, semoga
melebarkan kerjasama gitu ya secara nasional dan juga internasional. Amin. Kita doakan yang terbaik untuk prodi pendidikan matematika, dan untuk kalian sobat teknokrat mungkin bisa lebih terbuka lagi setelah obrolan podcast kita hari ini bareng sama Miss Niki. Jadi gak ada lagi tuh yang namanya rasa takut sama matematika, digantikan dengan rasa penasaran dan pengen juga berprestasi seperti mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Teknokrat Indonesia. Untuk kalian semua yang mungkin penasaran dan juga mau bergabung menjadi salah satu mahasiswa atau mahasiswi dari prodi S1 Pendidikan Matematika, langsung aja bisa mendaftarkan diri di www.spmb.teknokrat.ac.id karena kita sudah buka pendaftarannya. Dan untuk jalur beasiswanya pun ada beasiswa KIP Kuliah dan juga Yayasan Pendidikan Teknokrat. Kalau kalian mau tahu lebih banyak lagi tentang prodi pendidikan matematika, juga bisa langsung kepoin Instagramnya ya Miss Niki ya. Nama Instagramnya adalah pma.teknokrat.official, atau juga bisa cek nih di website fsip.teknokrat.ac.id. Nanti kalian bakal lihat bener gak sih yang tadi disampaikan sama Miss Niki dan juga sama Kak Astri tentang prestasi-prestasi yang sudah diraih. Itu dia podcast kita hari ini. Semoga bisa memberikan banyak manfaat dan pastinya bisa membuka pengetahuan kalian lagi lebih banyak tentang matematika. Kita ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Astri. Thank you Miss Niki.